Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kefahaman di dalam agamamu, tentang agamamu, dan ajar kepada kami, ya Allah, beri kami ilmu, ya Allah, ilmu tentang tafsir, makna firman-Mu. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya salatku, amal ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semata-mata kerana-Mu. Kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari selama ini, yakni kalimat la ilaha illallah, kalimatul haq, yang bila diucapkan seseorang dan diyakini olehnya, lalu orang itu melaksanakan segala tuntutannya penuh dengan kesedaran berdasarkan ilmu tentangnya, disertai dengan yakin akan kebenaran yang diucapkannya. Seterusnya sentiasa menerima apa sahaja yang datang daripada Allah yang dia saksikan keesaannya, dan seterusnya poin yang keempat yang kita akan pelajari malam ini, yakni al-inqiyad. Inqiyad itu maknanya yakni al-istislam, berserah diri. Maka ucapan la ilaha illallah akan menjadi asbab utama bagi seseorang tersebut memasuki surga tanpa hisab
dan terlepas, terbebas, merdeka daripada api neraka. Minggu lepas kita pelajari poin yang ketiga, syarat yang ketiga bagi kalimah la ilaha illallah yang memberikan manfaat bagi yang mengucapkannya di dunia dan juga di akhirat, dan manfaat di akhirat itu berupa masuk surga tanpa hisab, terselamat, terbebas daripada neraka. Syarat yang keempat, yakni al-inqiyadu. Lihat notanya, saya bacakan dahulu sebelum kita pelajari sama apa maksud al-inqiyad. Al-inqiyadu ma'nahu yakni ayaslamal insan nafsahu lillahi muwahhidan mutamassikan bil urwatil wuthqa allati hiya kalimatun la ilaha illallah. Inqiyad maknanya yakni seseorang insan menyerahkan dirinya. Ayuslimal insanu nafsah, menyerahkan dirinya. Pasrah, menyerah. Ekspresi daripada kehambaan dirinya yang sebenar. Tidak merasa punya hak, sebaliknya merasa punya kewajiban. Masya Allah. Menyerahkan dirinya pada Allah sambil mengesakannya, muwahidan, mutamassikan, dan berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat. Wuthqa itu kuat, yang kukuh. Allati hiya, kalimat yang kuat itu yakni la ilaha illallah. Baik, saya sampaikan. Menyerahkan dirinya kepada Allah sambil mengesakannya serta berpegang teguh dengan tali yang kuat, yakni kalimah la ilaha illallah. Ini inqiyad yang perlu kita dalami lebih jauh, makna menyerahkan diri kepada Allah, istislam. Jamaah sekalian, seseorang akan mampu menyerahkan dirinya kepada Allah. Nafsu itu diri dalam arti kata ya tubuh badannya, jasmaniahnya, ya rohaniahnya, ya keinginannya, seleranya, kehendaknya, kemauannya, pikirannya, kecenderungannya, itu makna nafsun. Jadi jangan dipahami nafsu ini hanya terhad makna diri, yakni tubuh badan. Bukan. Kalau boleh saya gunakan bahasa saya, menyerahkan diri maksudnya yakni kita sebagai manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Jadi totality kita sebagai manusia. Jasmani, rohani, kehendak, nafsu, keinginan, selera, kemauan, kecenderungan. Apa sajalah kita serahkan pada Allah.
Artinya ketundukan kita dalam hidup itu bukan kepada tidak memenuhi keinginan kita. Bukan. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup ini, gerak-gerik kita, diam atau gerak kita, duduk atau jalan kita, bekerja atau tidaknya kita, bercakap atau diamnya kita, semuanya kerana Dia. Untuk kepentingan Allah, lillah. Walaupun Allah sebenarnya tidak mendapat apa manfaat. Tapi kerana Dia. Kita sudah tidak punya lagi kepentingan. Kita sudah menanggalkan, melucutkan dari diri kita ini, bebas daripada kepentingan hawa nafsu. Okey, kita lapar, perlu makan. Bukankah kita makan nikmatnya untuk kepentingan diri kita supaya kita kenyang? Ya, itu sunatullahnya. Tapi betapa ruginya kita yang setiap hari kita makan atau setiap kali kita lapar kemudian makan, kalau tujuan makan itu hanya untuk memenuhi keinginan diri, yakni ingin kenyang. Rugi kan? Apa untung kita? Bila kita makan hanya untuk memenuhi nafsu, yakni kenyang. Coba apa? Apa untungnya? Ya untungnya kenyang. Berapa lama? Ingkiat di sini kita coba mengubah, menukar daripada makan tujuannya hanya sekadar memenuhi keinginan nafsu yang lapar supaya hilang laparnya jadi kenyang. Makan bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan yang dimakan itu halal. Bukan hanya halal dari segi zatnya. Zat yang kita makan mesti halal. Tapi juga halal dari segi iktisabnya. Mendapatkannya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tangan kanan. Memastikan yang dimakan ini halal zatiyah. Zatnya halal. Dan juga halal dari segi kasbiyah. Cara mendapatkannya. Dan ikut Nabi pula. Mesti apa? Oh, kalau makan katalah satu bulan, mulakan dari tepi, bukan dari tengah. Oh, bila makan jangan ada saki bakinya. Mesti licin. Bahkan kalau ada katalah tertinggal beberapa, apa dipanggil? Takkan butir nasi pula, saya tahu istilahnya. Nabi suruh, wah, menjilatnya. Sebelum kita membasuhnya. Sebelum kita membasuhnya. Dan Nabi memberitahu pula, kalau kita makan, pastikan. Cara teorinya. Perut kamu bagi 3. 1/3 untuk makanan. 1/3 untuk minuman. 1/3 kosong untuk angin, untuk udara. Oh iya pula. Dalam hadis yang lain, makanlah sekarang untuk menguatkan tulang belakang kamu. Agar kamu boleh berdiri tegak melaksanakan tugas kekhilafah. Jika makan yang kita lakukan tadi seperti itu tujuannya, itu namanya ingkihan. Kita sudah tidak punya kepentingan lagi. Kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk Allah. Maksud saya kerana Allah. Dengan tangan kanan. Punya kepentingan apa kita makan dengan kanan, apalagi orang itu kidal. Iya ya. Sebenarnya saya mesti makan dengan kanan untuk kepentingan siapa nih? Kalau dikatakan saya seronok, tak seronok. Sebab saya suka tangan kiri, umpamanya. Ini bukan masalah kita seronok atau tidak. Allah suruh melalui nabinya tangan kanan.
Sehingga kita menundukkan nafsu kita, menyerahkan kemauan kita kepada kemauan Allah. Masya Allah. Kenapa saya meski makan kena habis? Tak biasanya saya suruh licin macam-macam tak pernah makan. Macam tak pernah makan. Apalagi tok nenek moyang lupa tua dia kalau makan jangan habiskan, kena bagi sikit supaya rezeki nanti sentiasa ada katanya. Kalau licin nanti rezekinya putus. Coba apa kepentingan untuk kita? Kan tidak ada kan? Apa ya manfaatnya? Terpaksa suruh jilat je benda orang ramai pula. Apa kata orang? Tak, kita lakukan bukan untuk kepentingan diri. Ini lillah. Bila semua yang kita lakukan ni, kita ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh kita buat. Karena dia yang suruh. Ikut dia. Walaupun mungkin lawanan dengan nafsu kita. Bukan untuk, mungkin kita puas nafsu, mungkin menerana. Aku tak pernah dilayani. Kalau inginkan saya bukan macam ini cara makan kali. Itu contoh ingkiat dalam bab makan. Belum dalam bab bekerja. Belum dalam bab katalah menjaga amanah. Diberi amanah. Diberi jawatan. Coba, jawatan yang ini untuk apa ini? Ini ujian paling berat. Ya, bahasa mudah, jawatan yang Allah berikan pada seseorang dalam Islam itu sebagai taklif, bukan tashrif. Bila orang melaksanakan amanah, jawatan, akhirlah jawatan jadi apa ke di company ke, di kerajaan ke, mulai daripada setiausaha sulit ke, setiausaha politik ke, timbalan menteri ke, perdana menteri ke, itu taklif, bukan tashrif. Taklif itu mana bebanan yang mesti dilaksanakan ikut kehendak siapa yang beri kita taklif. Sebab pertanggungjawaban seorang menteri atau seorang perdana menteri sebetulnya bukan kepada parlimen. Hakikatnya bukan pada parlimen, pada Allah. Pertanggungjawaban seorang istri haknya bukan kepada suaminya, kepada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi bersabda, setiap seorang daripada kamu ini ibarat sebagai penggembala, pemimpin, penggembala. Dan setiap seorang daripada kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang digembala, yang dipimpinnya. Pemimpin dipertanggungjawabkan tentang bagaimana kepemimpinannya, seorang suami ketua rumah tangga dipertanggungjawabkan tentang bagaimana memimpin keluarganya, seorang istri sebagai pemimpin macam mana melakukan kewajibannya. Bahkan Nabi sebut di hujung tu, wal abdu ra'in. Seorang hamba abdi pun adalah seorang penggembala. Dan nanti akan disoal wa mas'ulat ulun an ra'iyatihi. Diperhatikan tentang tanggung jawab kewajiban yang diamanahkan. Dahulu macam mana awak jadi hamba abdi. Patuh atau tidak pada arahan tuan. Itu bertanggung. Jadi hakikatnya pertanggungjawaban nanti seorang hamba bukan kepada tuannya, majikannya. Majikan tuan boleh ditipu. Bila seorang katalah pegawai bertanggung jawabnya kepada bosnya, bos boleh ditipu. Tapi Islam kata di hadapan Allah. Sebab itu dia mesti menundukkan hawa nafsunya, agar ia dapat memenuhi apa yang Allah. Itu namanya ingkiat. Selagi orang jalani kehidupan masih
Ya. Ingin memenuhi kehendak hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsunya, ucapan la ilaha illallah belum sempurna kerana syarat yang keempat belum terpenuhi. Fil hadis syarif, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis dia. Hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Masya Allah. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang kamu hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bih, mengikuti, patuh, ikut pada apa yang aku bawa. Aku Rasulullah. Selagi hawa nafsu orang itu belum tunduk, belum patuh, ikut kepada ajaran yang aku bawa, dia belum boleh disebut mukmin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum sempurna, masih cacat kerana rukun syarat ingkiat belum ada. Menundukkan hawa nafsu, menjinakkan hawa nafsu, sehingga yang diucap oleh kita, yang dibuat oleh kita, yang dilakukan oleh kita, yang dimaukan oleh kita, ikut apa yang Nabi bawa. Seiring sejalan. Dan mungkin apa yang Nabi suruh, apa yang Allah suruh kepada kita melalui Nabinya, seringkali bercanggah, berlawanan dengan tuntutan hawa nafsu kita. Tuntutan hawa nafsu kita. Ya, disinilah ujiannya. Jika kita abaikan kehendak nafsu karena ingin mengikuti apa kata Allah, itu namanya ingkiat. Tapi kalau kita mengutamakan, mendahulukan, mementingkan kehendak nafsu sehingga tuntutan Allah kita abaikan, maknanya tak ada ingkiat. Syarat iman itu mesti ingkiat. Ini yang sering berlaku. Dan ini ujian setiap masa. Setiap masa. Baik, saya nak bagi satu contoh jemaah sekalian. Tengok orang imannya akhirnya dipertikaikan oleh Allah. Yang Nabi kata la yu'min, tak beriman. Walaupun ulama ahli sunnah jamaah memahami la yu'min itu mana tidak sempurna iman seseorang. Diartikan tidak sempurna, ay al-imanul kamil. Tidak mempunyai iman yang sempurna, alladzi wa'adahu Allahu ahlahu bidukhulil jannah wan najati minan nar. Bila Nabi kata la yu'minu, mana orang itu tidak punya iman yang sempurna. Di mana iman dengan iman sempurna itu Allah janjikan kepadanya masuk surga tanpa hisab dan merdeka bebas dari neraka. Itu iman yang sempurna. Tapi karena imannya tak sempurna, karena ingkiat tidak ada, ya janji Allah masuk surga tanpa hisab, merdeka dari neraka itu tak berlaku oleh. Mungkin masuk surga, tapi ada hisab. Yang pasti tidak
terselamat daripada api neraka. Walaupun mungkin terselamat daripada kekal di dalam neraka yang telah kita pelajari. Itu mana la yu'min. Hawahu, mana hawa nafsunya lah, aimatu hibbuhu wa tamil nafsuhu ilahi. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, apa yang selera, tabaan lima jitubi, mengikuti apa yang aku bawa. Ai syariah al-mutahharah, syariat yang suci, al-kamilah yang sempurna. Bi an yamila qalbuhu fatab'uhu ilaihi, hendaklah hatinya, kecenderungannya condong, cenderung kepada syariat. Sebagaimana nafsu sentiasa condong, cenderung kepada kebendaan. Baik, sana bagi satu contoh. Orang ini ingkiat atau tidak? Ingkiat itu berserah, mendahulukan apa kata Allah daripada apa. Dia sudah tidak punya kepentingan. Kepentingannya dikorbankan, gitulah. Bila sudah berhadapan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak Allah untuk dipatuhi. Karena kita sudah kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bersembah, yang patut dipatuhi kecuali Allah. Kenapa tiba dalam satu keadaan kita masih mematuhi hawa nafsu? Yang dengan mematuhi hawa nafsu, kita mengorbankan, mengabaikan patuh pada Allah. Mana ingkiatnya? Mana la ilaha illallahnya? Itu konsekuensi daripada la ilaha illallah itu macam tu. Baik, saya tunjukkan ya contohnya yang sekarang ayatnya. Coba jamaah lihat di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ma'idah. Surah 5. Al-Ma'idah surah 5. Ayat 94. Al-Ma'idah ayat 94. Ini contoh ya. Ingkiat atau tidak di contohnya. Apa makna ingkiat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 94, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' La yabluwannakumullahu bisyai'im minas syaydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. La yabluwannakum, sungguh pasti dia akan menguji kamu. Allahu, oleh Allah. Ini harfiah ya. Saya katakan direct translation ya. Sungguh pasti ia akan menguji akan kamu Allahu, oleh Allah, bisyai'in, dengan sesuatu ujian. Contoh ujian itu minas syaidi, daripada buruan. Min di situ namanya min bayan kalau dalam bahasa Arab ya. Min bayan, min sebagai penjelas, penerang. Kan Allah kata sungguh pasti Allah akan menimpakan ujian pada kamu. Pasti kita tanya, ujian apa ya?
Apa ya ujian itu apa ya maksudnya? Oh, ujian itu soid. Nah, itulah. Jadi soid itu bayan dia. Berburu, buruan. Tanaluhu, mendapatkan akan buruan itu mendapatkan akan buruan itu aidikum oleh tangan-tangan kamu. Warima hukum dan oleh tombak-tombak kamu. Liak lama kerana hendak mengetahui Allahu oleh Allah, atau karena hendak supaya nyata di hadapan Allah man akan siapa yang ya khafuhu dia takut akannya Allah bil ghaibi dalam keadaan ghaib atau tidak diketahui orang. Faman maka siapa sahaja yang tada ia telah melampaui batas ba'da dzalika sesudah itu falahu maka baginya adzabun alim, siksa yang amat pedih. Ya mas sekalian, ayat ini sebelum saya uraikannya, ayat ini maksudnya, wahai orang beriman, sungguh pasti Allah akan menimpakan ujian pada kamu dengan satu ujian berupa buruan, binatang buruan. Binatang buruan itu kamu boleh menangkapnya, mendapatkannya hanya menangkap dengan tangan. Tak payah kejar-kejar. Tak pakai anak panah. Sebab buruan itu jinak-jinak. Kamu perlukan binatang buruan itu. Kamu perlukan dagingnya untuk kamu makan. Buruan itu pula jinak, mudah kamu tangkap. Kamu tak reti main tombak pun, kamu baling pun terkena. Mana mudah didapatlah. Allah hendak mengetahui siapa di antara kamu yang takut Allah, benar takut kerana Allah, bukan kerana manusia, bil ghaib. Lalu Allah ancam, siapa yang melampaui batas selepas peringatan ini, maka baginya azab yang sangat pedih. Jamaah sekalian, ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah, yakni berkaitan dengan sempena dengan Umrah Al-Hudaybiyah. Pada tahun perjalanan Hudaybiyah, Nabi SAW disertai dengan sebuah sahabat ini pergi hendak melakukan ibadah umrah yang akhirnya dihalang itulah. Kan pergi kemudian dihalang tak boleh masuk. Sudah terlanjur ikhram dah. Dah ikhram daripada Bir Ali. Sesampainya sampai Minal Haram, tanah haram tak digunakan masuk oleh orang kafir Quraisy karena waktu Makkah masih dikuasai sepenuhnya oleh kafir Quraisy. Kafir tak benarkan, ya istilahnya tak dapat visa lah. Nabi tak ada mana. Walhan Nabi pergi ke Makkah. Ya Allah, hanya untuk umrah itu baik tadi benar. Cerita sejarah agak panjang, tapi saya kan akhirnya adalah perbincangan antara wakil Nabi dengan wakil mereka, yang akhirnya termateri perjanjian Hudaybiyah itulah. Yang isi perjanjiannya itu, yakni semacam gencatan senjata, tidak ada lagi peperangan salimnya antara mukmin di Madinah dan orang kafir di Makkah selama 10 tahun. Dengan poin-poin isi perjanjian yang sebenarnya berat sebelah itulah. Tahun itu Nabi tak bermasuk, tapi orang Quraisy memberi izin. Tak apalah, tahun ini kami tak pernah kamu masuk, walaupun umrah. Tahun depan boleh. Gitulah. Jadi umrah semula lah. Karena tahun itu tak gagal umrah sedang sudah ikhram, ganti ya. Nah, dalam peristiwa umrah Hudaybiyah nih jamaah sekalian, ingat ya, orang Madinah, Nabi umrah ke Makkah itu jauh. Jalan kaki pula, tentulah beberapa hari. Bukan macam sekarang naik bullet train. Sekarang sudah ada bullet train.
Berapa jam tu? Mungkin zaman sudah ada pengalaman naik bullet train ya. Ya, tak apalah, ramai-ramailah, mana berniat pergilah. Tapi sekarang sudah sangat sesak rupanya ya. Diberitahu sekarang maka sudah sangat sesak karena selepas dibuka hotel mewah pun tak ada bilik kosong. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Naik unta, nunggang unta, atau mungkin ada yang jalan kaki, atau mungkin yang hanya menunggang keldai daripada Madinah berali, pastilah berhari-hari, pasti berhenti berkemah di padang pasir dan seterusnya. Tak tahulah jalan waktu siang atau waktu malam. Salah satu pantang larang ihram, orang bila suruh ihram, salah satu pantang larang yakni berburu. Betul? Haram tuh. Bagi kita, larangan berburu bagi kita yang dah ihram tak ada masalah. Karena pertama, berburu bukan budaya kita. Kita pun tak pernah berburu. Berburu. Jadi ada binatang buruan di tanah halal, kata Allah. Di tanah haram tak boleh lah. Ini tanah halal. Tak kisah, tengoklah rusa ke apa, ke burung ke apa. Tak kisah kita. Tak jadi masalah kita karena. Tapi bagi orang Arab waktu itu, yang salah satu mata pencariannya untuk mendapat bekalan daging untuk dimakan, itu binatang buruan. Dan halal binatang buruan ini. Malangnya semasa ia sedang ikhram, dalam perjalanan daripada Makkah ke Madinah ke Makkah, semasa dia itu, binatang buruan yang halal dagingnya, Allah perintahkan, arahkan untuk keluar daripada persembunyiannya. Daripada persembunyiannya lah keluar. Berada dekat dengan khemah orang-orang Muslim yang sedang ikhram. Coba jemaah sekalian. Binatang itu menjadi jinak. Kalau ada rusa pun rusa yang jinak. Biasanya kan susah kalau dikejar. Ini jinak semua binatang buruan. Dekat dengan khemah mereka tinggal, rehat. Mereka pula pemburu. Perlu daging untuk dimakan. Mereka berfikir, macam mana ni lah. Kami perlulah daging. Ini binatang buruan. Bahasa mereka semua ni jinak-jinak belaka. Sehingga Quran beritahu kita, kamu boleh menangkapnya dengan tangan kamu. Tak payah lepaskan panah, tak payah kejuk. Jinak. Asal baling yang lempar je tombak terkena. Macam mana ni? Kalau aku buru sekarang, dapat banyak. Dapat banyak. Jinak pula. Tapi haram. Allah haramkan. Kita sedang ikhram. Kalau aku tak tangkap sekarang, tunggu lepas umrah. Bila sudah tahallul, nanti binatang-binatang buruan ini dah lari, tak ke mana. Boleh berburu, tapi binatang buruan tak ada. Kalau ada pun, seekor. Itu pun kena kejar. Mungkin dapat, mungkin tidak. Ini banyak. Senang didapat. Masalahnya sedang ikhram. Tak boleh. Coba. Banyak, senang didapat, tapi haram. Tunggu tahallul, nanti sikit, susah didapat, tapi halal. Coba, mana yang nak diikuti? Kalaulah orang ini ikut, ya mas sekalian, hawa nafsunya tidak ikut, belum patuh kepada ajaran Nabi, belum patuh pada illallah, walau dia sudah kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku dah tak patuhlah kepada siapapun, tak patuh pada Tuhan itu, tak patuh pada arahan itu, tak patuh Tuhan itu, tak tunduk pada hawa nafsu ini. Illallah. Kecuali aku hanya tunduk pada itu, la ilaha illallah. Bila diuji macam tu bingung. Pilih mana ni? Mana ni? Kalau aku tangkap sekarang haram. Banyak tapi haram. Kalau tunggu lepas tahallul, mungkin dapat sikit, itu pun susah, tapi halal.
Rupanya ada ya masih antara sahabat yang tak tahan dengan ujian ini. Akhirnya mereka berburu. Wah, itu dilarang oleh Allah karena sedang ihram. Lainlah kalau tak sedang ihram. Dia sedang ihram. Coba kalau dia berburu, tangkap buruan, sebenarnya dia patuh kepada Allah atau patuh pada hawa nafsu. Patuh pada hawa nafsu. Itu patuh pada hawa nafsu. Wah, dia sudah la ilaha illallah. Mana ingkiatnya? Makna ingkiat itu dia mesti mengorbankan, menyampingkan tuntutan. Itu nasihat sudah tidak punya kepentingan. Kalau nak bertindak atas dari kepentingan pribadi, burulah, kan dia perlu daging, perlu makan, boleh disimpan banyak-banyak, boleh dijual. Itu untuk kepentingan diri. Tapi la ilaha illallah ini mengajar kita, buang kepentingan dirimu. Korbankan jika ia bercanggah dengan aku, kata Allah. Itu ingkiat. Berat tak berat? Berat. Perlu daging. Untuk mendapatkannya senang. Banyak pula, tapi haram. Tunggu tahalul, nak dapat susah. Itu pun mungkin sikit aja dapat, tapi halal. Coba pilih yang mana? Banyak haram, banyak mudah tapi haram, atau sikit susah tapi halal. Kalau orang ikut hawa nafsunya, pasti pilih yang banyak. Bila pilih yang banyak, la ilaha illallah sudah tidak sempurna. Dia tidak punya iman yang kamil. Dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan, masuk surga tanpa hisab, bebas dari neraka. Tak ada. Akhirnya turun ayat ini. Ini ujian bagi orang beriman. Kamu kan dah mukmin. Kamu sudah berikhlas la ilaha illallah. Kenapa kamu masih menyembah hawa nafsu kamu? Seakan-akan Allah menegur mereka. Kenapa aku Tuhan kamu yang menjaga mereka kamu? Kamu buang, kamu kalahkan, kamu abaikan, kamu tak pedulikan. Tapi karena kamu ingin mengutamakan tuntutan hawa nafsu kamu. Ingat, ini dosa ini. Kamu kena menebar dosa kamu. Tapi ingat, siapa yang lain kali mengulangi lagi, baginya azab yang sangat pedih. Tengok. Sahabat yang pernah hidup pada zaman Nabi bila diuji seperti ini, ada yang kalah ya mas kalian. Subhanallah. Hari ini banyak ujian, ya jelek mata diuji begitu. Itu Rasulullah. Dahulu Nabi Musa pun begitu juga. Terkenal kan kisah umat Bani Israel dilarang oleh Allah cari ikan pada hari Sabtu. Betul kan? Mereka ini hidup sebagai pelaut, nelayan lah. Karena mereka ini warga pesisir pantai. Jadi mata pencariannya yakni bergantung pada ikan, cari ikan di laut. Allah benarkan, Allah halalkan mereka tangkap ikan pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dan Jum'ah. 6 hari. 1 hari mereka haram tangkap ikan. Ikannya itu sendiri halal, tapi jangan diperolehi dengan cara yang haram. Tak boleh. Ingat ya, ini orang yang hidupnya tergantung pada ikan. Ya, tak apalah. 6 hari boleh. Boleh, jadilah 6 hari. Hari apa namanya? 1 hari yang tak boleh, tak apa. Tak ada masalah. Hanya 1 hari saja. Jadi pada hari Sabtu. Sehari 2 tahan. 2 hari 2 tahan. Allah uji mereka. Betul ke? Dia tak tangkap ikan hari Sabtu ini.
Karena ini larangan aku, tinggalkan laranganku ini betul ke? Karena la ilaha illallah. Karena betul-betul ia berserah diri hanya kepada aku dan mengabaikan tuntunan hawa nafsunya. Jangan-jangan dia tidak cari ikan pada hari Sabtu, bukan karena ia larang, aku larang, tapi karena dia tidak memerlukan sangat ikan pada waktu itu. Jawab sekalian. Tangkap ikan pada hari Sabtu haram. Lalu mereka tidak menangkap. Allah nak uji. Biar mereka tahu. Tak tangkap ikan hari Sabtu itu karena tidak mau melanggar larangan Allah kah? Yang ditarik ikan. Atau pada hari Sabtu sebenarnya tidak perlukan sangat ikan karena dia masih punya stok ikan. Ini kena ini. Orang diberi rasuah, tak mau terima rasuah itu. Tak mau terima. Betulkah dia tak nak terima rasuah itu? Karena rasuah itu haram, menurut dia, tak nak. Atau jangan-jangan dia tak terima rasuah itu karena yang diberikan itu sikit. Allah tahu itu. Allah tahu dalam hati hambanya ini. Hambaku ini tolak rasuah ini betul-betul karena nak meninggalkan larangan aku, atau jangan-jangan ditolak karena sikit. Yang baginya aku terima pun aku tak jadi kaya, aku tolak pun aku tak jadi miskin. Tak naklah. Naklah sikit jangan. Nah, kalau sekian, kalau 1 juta tu mungkin terimalah. Kalau itu tak rasuah bukan kerana takut akan larangan Allah, bukan kerana takut akan siksa Allah. Tak terima karena dia sikit, belum sesuai dengan keinginan dia. Subhanallah. Inilah ujian yang paling berat akhir-akhir ini zaman sekarang. Banyak ujian sini. Apalagi minta maaf ya, ini minta maaf. Konon ada di luar sana, di dunia luar sana, orang dah tak kisah dengan rasuah. Karena sudah dianggap sedekah. Ini di luar sana ya, di dunia luar sana, tak tahu di negara mana. Negara mana. Rasuah, buat rasuah, sedekah, niatkan sedekah, tak ada masalah. Bergantung pada niatnya. Wah, itu dahsyat sungguh itu. Dahsyat. Lalu Allah uji dia. Saya katakan tadi, ini Bani Israel tak mau tangkap ikan hari Sabtu ini betul-betul karena meninggalkan larangan aku karena aku, la ilaha illallah. Atau jangan-jangan karena pada hari Sabtu itu sebenarnya dia tak perlu ikan, tak perlukan ikan sangat karena dia sudah punya stok ikan. Kan 6 hari boleh mesti ada lah, takkan dilarang cari ikan 1 hari pun nak dilanggar. Allah uji. Macam mana ujiannya? Lihat surah Al-A'raf, surah 7, ayat 163. Surah 7, 163. Inilah ingkiat ya. Berserah diri, zahir batin, jasmani, rohani, keinginan, hawa nafsu, kemauan, kecenderungan. Semuanya lillah kepada Allah. Sehingga dia mengorbankan segala keinginannya jika bercagah dengan kemauan Allah. Dah tak punya apa-apa. Dah tak ada hak dah. Yang ada wajib aku patuh dia karena aku sudah kata la ilaha illallah. Ini ayatnya. Sampai bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyakan oleh engkau wahai Muhammad akan mereka Bani Israel, ahli kitab maksudnya. Anil qaryati, tentang penduduk negeri, bukan kampung ya, penduduk kampung tak boleh ditanya. Ada kalimat yang dibuang. Ai an ahlil qaryah.
Kampung mana ini? Allati kanat, yang adalah dia kampung itu hadiratal bahr, di tepian laut. Nelayanlah, orang pesisir. Mana nelayan, bukan orang bandar. Ya'duna, tatkala ya'duna, mereka melampaui batas atau melanggar larangan Allah. Fis sabati, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Mereka ini nelayan yang bergantung penghidupannya kepada menangkap ikan. Tapi tak apa, hanya satu hari. Apalagi dia masih punya stok ikan banyak yang dia tangkap pada hari Ahadnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tak ada masalah. Satu hari aja. Lama-lama Allah uji. Sebab tadi saya katakan, ini betul ke hambaku ini? Allah sudah tahu sebetulnya. Tapi biar mereka sendiri jadi saksi bagi diri mereka. Betul ke? Dia itu tak tangkap ikan karena tidak mau melanggar larangan aku, karena takut aku, atau jangan-jangan tak tangkap ikan kerana tidak perlukan ikan hari itu karena stok ikan masih banyak. Lalu uji. Itatihim hitanuhum, tatkala takti datang yahum, akan mereka, hitanuhum, ikan, oleh ikan-ikan mereka. Hitan itu jamak. Kalau seekor hut, hawau tak hut, itu seekor. Banyak hitan. Kalau khitan sunat itu pakai kho. Khitan atau khotan. Tak ada ya. Yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka, ikan-ikan itu datang surro'a, timbul di permukaan air. Semua ikan yang ada di air timbul di permukaan. Banyak semua. Sayang sekali, itu hari Sabtu. Nak tangkap tak boleh. Nak tangkap tak boleh. Haram. Wa yauma, pada hari la yasbituna, mereka tidak berada pada hari Sabtu. Mana selain hari Sabtu, Ahad, ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, la ta'tihim. La tidak ta'ti, dia datang, dia ikan datang kepada mereka. Tah kemana perginya ikan itu 6 hari selebihnya. Hari Sabtu semua ada, timbul semua, berenang, mengambang semua di permukaan air. 6 hari berikutnya, tak tahu kemana, hilang. Lama-lama Bani Israil tak tahan. Hari Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tangkap ikan halal tapi sikit. Sikit, karena ikan susah, tak tahu kemana harinya. Ada tapi sikit, tak cukup. Ya, istilahnya kais Ahad makan Ahad, kais Isnin makan Isnin lah. Tak ada simpanan. Tiba hari Sabtu, semua ikan timbul. Depan mata pula tu. Tak payah susah payah mengerahkan tenaga untuk dapat ikan yang banyak. Ikan seperti mana binatang buruan sahabat Nabi tadi. Tangkap dengan tangkap. Tapi sayang, ini haram ini. Ini larangan Allah. Sehingga Bani Israil ini mulai berpikir, kalau aku tangkap ikan ini, aku dapat banyak. Dan tak perlu susah payah. Tapi haram. Ini melanggar larangan Allah. Tapi dapat banyak dan senang. Bila aku tak tangkap hari ini, tunggu esok, lusa sampai hari Jumat, ikan pula sikit. Terpaksa bekerja keras. Bersungguh-sungguh, itu pun dapat sikit, tapi halal. Berpenat, dapat sikit, tapi halal. Menepati la ilaha illallah. Dapat banyak, senang, tapi haram. Menjejaskan la ilaha illallah. Sehari 2 tahan. Lama-lama tak tahan, ya sekalian. Lama-lama mereka tak tahan. Kalau macam ini tak boleh jadi ni.
Iya, dilanggar itu. Tergiur tadi. Baik, bila dia tangkap ikan juga pada hari Sabtu, itu atas kepentingan siapa? Betulkah itu semata karena Allah atau itu memenuhi kepentingan diri sendiri? Mungkin hari pertama, ketika ikan banyak pada hari Sabtu dia tak tangkap, boleh jadi dia tak perlukan. Tak perlukan. Esok masih banyak ikan mungkin. Begitu dia sangat memerlukan, ikan pula banyak, senang, tapi haram, dilanggarnya. Inilah yang seringkali mengakibatkan kalimat la ilaha illallah itu tidak sempurna. Pengucapnya bukan mukmin yang sebenar. Nabi kata la yu'min. Macam mana ya Rasul dia tidak beriman? Kan dia sudah la ilaha illallah. Iya. Dia tidak beriman. Buktinya hawa nafsunya masih disembahnya. Tuntutan hawa nafsunya masih diikutinya. Hawa nafsunya belum ia tundukkan kepada apa yang aku bawa. Sedangkan bila orang sudah kali baca la ilaha illallah, mesti ingkiat. Sudah tidak punya apa-apa. Kepentingan sudah dikorbankan. Subhanallah. Contoh kecil. Contoh kecil nih. Karena ini pernah kita lihat dan mungkin sekarang pun masih ada. Ya tanpa bersuudzon, tapi itu reality. Di dalam surah Al-Jumu'ah ini jamaah sekalian. Ingat ya tadi, dua contoh tadi. Binatang buruan itu halal. Tetapi bila ditangkap masa ihram, haram. Haram karena cara mendapatkannya. Macam pisang lah. Pisang halal tapi hasil curian. Pisang itu halal tapi hasil curian kan haram. Bukan zatnya yang haram. Haram karena cara mendapatkannya. Nah, binatang buruan tadi macam juga karena saya ihram. Ikan ini pun demikian juga. Halal. Tapi jadi haram bila dimakan. Ya dosa lah. Bukan karena zat ikan tadi, tapi cara mendapatkannya. Ini yang sering kali jamaah sekalian. Mungkin kita sering gagal. Kalau itu haram zatiyah, tak ada masalah. Tak ada orang mukmin minta maaf makan sate babi, tak ada lah. Tahu itu haram, tengok pun takut. Tak adalah makan daging anjing, minum tua, minum arak, tak ada. Kalau ada pun 1-2 je. Kalau ada orang yang minum arak itu ya 1-2 je lah, walaupun Muslim. Ya siapa yang 1-2 yang minum arak yang mahal-mahal? Ya yang mampu lah. Ya pasti orang yang berduit, orang yang berduit lah yang mampu minum arak yang mahal-mahal. Yang konon 1 botol puluhan ribu. Makin tua makin mahal. Siapa yang minum tuh? Pasti orang yang berduit. Takkan orang miskin mampu minum. Nah, kalau yang haram datiyah senang. Tapi haram kasbiyah ini. Hari Jumat semua mukmin lelaki wajib sembahyang Jumat. Macam tadi ya, wajib. Kecuali mereka yang dibenarkan karena keuzuran syar'i. Secara umum wajib. Semua aktiviti ekonomi mesti dihentikan apabila azan telah dilaungkan. Oke, azan dilaungkan. Dan azan dilakukan itu yakni azan ketika khotib naik minbar. Khotib naik minbar, assalamualaikum, turun muadzin azan. Azan itu, bukan azan yang pertama. Sebab pada zaman ini azan hanya sekali. Ketika pada zaman Utsman azan 2 kali, itu pun azannya belum masuk waktu.
Pada zaman Utsman 2 kali, azan pertama ini belum masuk waktu. Itu pun azannya bukan di masjid. Muazin azannya di luar masjid. Karena tujuan azan pertama pada zaman Utsman memberi peringatan pada orang-orang yang lalu lalang di situ bahwa hari itu hari Jum'ah yang tak lama lagi akan didirikan. Hendaklah segera bersedia buat persiapan gitulah. Azan pertama itu sebelum waktu pada ya sekarang sudah masuk waktu ya enggak ada, itu lainlah, wallahu alam, itu ada perbincangan fikih sendiri. Bila azan sudah dilakukan, kalau di tempat kita azan kedua, semua aktiviti jual beli mesti dihentikan. Sama ada aktiviti jual beli, meeting melibatkan kontrak jutaan ringgit ke, atau sedang apalah, sedang tawar-menawar ke, urusan apa kan, atau mungkin hingga kecil-kecilan tepi jalan penjajah jual apa, kue mue ke, cendol ke, rojak ke, semua aktiviti ekonomi penting, haram hukumnya. Quran yang kata dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang beriman, apabila azan Jumat telah dilakukan, segera pergi untuk sembahyang. Tinggal semua aktiviti jual beli. Aktiviti ekonomi. Maksudnya jual beli bukan hanya di tepi jalan zaman sekarang, termasuklah yang sedang musyawarah, membicarakan tentang proyek ratusan juta, berhenti, pergi semua. Yang Muslim lah. Jangan, tak boleh nih kalau ditinggalkan macam mana nih kawan ini, tak boleh. Tak apalah, hari kita pergi masjid lah. Tak boleh. Katakanlah dah azan dilaungkan, khatib sudah berkhutbah, mana tak boleh lagi jual beli. Tiba-tiba kata dijual di ruang, kadang di luar jam kadang ada di tengah masjid. Yang datang lambat bukan terus masuk masjid, duduk di itu, di gerai cendol dan rojak itu. Satunya. Yang jual pun masih melayannya. Sebab baginya, kalau aku tak layan, ini duit, ini rezeki aku. Aktiviti jual beli masih rancak. Yang jual cendol, jual yang tanpa rasa. Walau khotib sudah khutbah. Azan sudah dilaungkan awal dah. Tahu tak jamaah sekalian? Aktiviti jual beli saat azan dilaungkan itu, hukumnya haram. Jual belinya sah. Beli cendol, beli rojak, beli itu diminum. Jual belinya sah akadnya, tetapi haram. Bayangkan. Duit yang didapat. Duit yang didapat. Daripada jual beli, walaupun jual beli itu sah, haram. Tapi bagi dia, yalah kalau aku tak lain banyak ini. Ini berapa orang, masih ada 10 lagi, rugi nanti kalau tunggu nih. Coba kalau diteruskan juga sentuh haram. Itu sebenarnya mengikuti hawa nafsu atau mengikuti Allah yang sudah la ilaha illallah. Saya itu sudah hentikan, dan jangan salahkan yang menjual saja. Menjual tak akan jual kalau kita tak membeli. Tapi ada kadang-kadang ingin coba mengelak. Sampai juga ada dulu tempat kami. Asalnya jual ini anak lakinya yang melayannya. Akhirnya yang laki wajib ke masjid, akhirnya kakaknya ke maknya. Jadi yang jualnya perempuan, kan perempuan tak wajib. Perempuan tak wajib pergi Jum'ah. Kan? Dia pula. Akhirnya pembeli tetap ada lah. Jangan. Kita yang membeli itu tak boleh. Itu kan aktiviti jual beli namanya. Besok baik ini jangan hanya berlaku bagi yang penjual, termasuk juga yang membeli, karena ini mesti ada 2 orang yang saling memerlukan. Diuji dengan berapa sen itu, berapa ringgit itu hasilnya. Kalah la ilaha illallahnya. Bazar Ramadan. Nah, bazar Ramadan pasti laku dia bila petang hari. Ya, bermula daripada asar. Menjelang maghrib, orang baru balik kerja, lagilah meriah. Pergi bazar beli kue-muih untuk buka.
Wah, gila. Dah dekat nak maghrib tu. Wah. Kawan itu jualan di sebelum asar. Daripada sedikit makin ramai. Asar belum sholat tu. Sedang lagi nak maghrib, makin ramai pembelinya. Macam mana nih kalau aku tinggal sholat dahulu? Macam mana aku sedang jualan, orang lari nih. Kalau aku henti dahulu, lari nih. Apalah teruskan. Dahlah asar masuk maghrib pula tak henti. Tengok. Uang punya pasal. Inginkan penghasilan banyak. Inginkan dapat jualan yang banyak. Itu tuntutan hawa nafsu atau suruhan Allah? Bukankah itu mana ikut hawa nafsu? Boleh kita jualan agar dapat untung banyak, boleh. Tapi ketika mana kita ingin dapat untung banyak, terpaksa kita meninggalkan arahan Allah, jangan sekali-kali. Karena kita sudah terikat dengan kalimat La ilaha illallah. Yang salah satu syarat La ilaha itu mesti ada inqiyad. Paham ya? Jadi kita diuji setiap masa itu. Kerja apapun. Kalau tidak hati-hati jemaah sekalian. Dalam kegairan orang mengejar career, mengejar cita-cita, mengejar kerjaya, terpaksa bersaing dengan yang lain. Persaingan sangat ketat. Jabatan itu hanya perlu seorang saja jangan itu. Tapi tempat itu hanya seorang saja. Tapi yang nak ada 4 person. Hati-hati kalau ini. Mungkin karena bila terlalu kuat tuntutan nafsunya ingin mendapatkan jabatan tersebut, sehingga kadang-kadang lunas agama dilanggarnya. Di mana la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah yang tulen itulah, yang benar jujur itulah yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab dan merdeka daripada neraka. Tetapi bila tidak sempurna, ia cacat, pengucapnya tidak selamat daripada neraka. Walaupun mungkin kita selamat dari kekal dalam neraka. Dia tidak dapat janji Allah masuk surga tanpa hisab. Mungkin dia masuk surga juga, tapi terpaksa singgah neraka terlebih dahulu. Berbaloikah keuntungan yang sedikit kerana tidak memuaskan hawa nafsu di dunia, tetapi balasannya terpaksa singgah di neraka. Dan siksa neraka yang paling ringan itu memakai capal, kasut, terumpah daripada api. Panasnya kasut tadi yang masuk ke tubuh sampai ke otak, mendidih, menggelegak. Itu otak, tapi tak mati. Itu yang paling ringan. Sehari di akhirat, 1000 tahun bandingannya di dunia. Jadi kalau katalah masuk neraka 1 hari, ya sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu orang-orang yang faham betul la ilaha illallah tak berani, langsung tak berani. Didera itu, memang didera lah hawa nafsunya. Biar dia menangis meronta-ronta. Sebab hawa nafsu ini tidak boleh dimanjakan. Tidak boleh dituruti. Alayaram Dr. Hamka dalam kuliah tasawuf modern. Beliau waktu cerita tentang hawa nafsu. Beliau mengatakan hawa nafsu ini bapak-bapak, ibu-ibu, ibaratnya macam gatal di kulit. Macam kulit kita gatal. Kalau kulit kita gatal, kita garuk-garuk. Memang sedap namanya gatal. Garuk, garuk lagi kita gatal. Memang sedap, tapi lama-lama luka.
Lama-lama luka. Madara juga. Itulah hawa nafsu. Mengikuti kehendak nafsu memang seronok. Mula-mula. Tapi ketika kita biarkan terus, hancur kita. Hawa nafsu ini ibarat haus minum air laut, kata Dr. Hamka. Semakin minum, makin haus, tambah haus, tambah haus, tambah haus. Karena keinginan hawa nafsu ini tidak terhad. Allah ciptakan hawa nafsu, coba kita lihat di sini, dia punya keinginan tidak ada hadnya, unlimited. Islam datang mengajar kita supaya membatasinya, bukan membunuhnya. Hawa nafsu tidak dibunuh. Islam tidak menyuruh kita membunuh hawa nafsu. Islam menyuruh kita membatasi keinginannya. Islam hanya membenarkan kita mengikuti kemauan nafsu kita ini hanya yang selari dengan kehendak la ilaha illallah. Itu saja. Bukan membunuhnya. Bukan membunuhnya. Sehingga Nabi sendiri pun dah beritahu kita kan. Laukan alibni Adam wadin min dahabin. Kalaulah anak Adam ini satu lumbung emas, labtagosnain, pasti dia akan cari lumbung yang kedua. Kalau dah punya 2 lumbung emas, kan lebih daripada cukup. Punya lumbung emas 2, tak cukup lagi kah? Tapi apakah nafsu sudah cukup? Tak, pasti nak yang lain. Sehingga Nabi berkata, tidak ada yang dapat memuaskan nafsu perut anak Adam. Ilat turab. Kecuali tanah dimasukkan dalam mulutnya. Ini bahasa Rasulullah. Tanah masuk ke mulut itu maknanya matilah. Bila mati baru berhentilah apa nafsunya. Apa nafsunya maknanya billah. Itulah ingkiat ya. Jadi inna kulla insanin, berikan hadis Nabi tadi, sesungguhnya tiap manusia la yu'minu bil imanil kamil, tidak beriman dengan iman yang sempurna hatta yuhibba ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia mencintai, mendahulukan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'malu bihi, mengamalkannya walaupun berlawanan dengan kepentingan dirinya. Wa yakrahu ma naha anhu wa yastanibuhu, dan membenci apa yang Nabi larang, yang Allah larang, dan menjauhinya. Walaupun nafsu meronta-ronta. Nafsu kata buatlah, buatlah, buatlah. Tapi karena Allah dah saya kata jangan, 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 ya kita pun tak buat. Hawa nafsu kata buat ajalah, buat ajalah, buat ajalah. Tapi karena Allah dah saya kata jangan, kita pun tak buat. Itu namanya ingkiat. Tundukkan hawa nafsu kepada hanya karena Allah. Tidak memanjakan, mengikuti hawa. Menunjukkan yang kita sebenarnya tidak punya hak. Tak punya hak. Kita hanya punya kewajiban. Kalaupun kita sudah melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kita juga tidak ada hak untuk dapat pahala. Jika Allah bagi pahala pada kita, hingga Allah masukkan kita dalam surga, itu bukan sebab kita berhak. Saya ulangi. Sungguh pun kita dah buat segala apa yang Allah suruh. Dengan susah payah. Sungguh pun kita dah tinggal segala apa yang Allah tegah. Dengan mendera hawa nafsu kita. Sungguh semua kewajipan yang Allah bebankan, kita telah laksanakan. Kita sudah tidak ada hak untuk dapat apa-apa balasan. Tak ada. Jika nanti Allah beri kita pahala,
Jika Allah nanti masuk ke dalam surga, itu bukan karena kita berhak. Bukan. Tapi karena rahmat Allah. Masya Allah. Karena rahmat Allah. Karena Allah sudah berjanji. Karena Allah tidak akan mungkiri janji. Bukan karena kita berhak. Paham ya? Kita dah buat apa yang Allah suruh. Apa kita berhak dapat pahala daripada Allah? Tidak. Apa kita berhak mendapat balasan surga? Tidak. Kalaupun Allah masukkan hamba yang taat pada surga itu, karena rahmat Allah. Karena Allah tidak ingkar janji. Kenapa dikatakan begitu? Telah saya terangkan di mana-mana. Bahkan pagi tadi juga saya sebutkan, tapi di kelas lain. Amalan kita, ibadah kita pada Allah terlalu kecil, terlalu sedikit untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan upah, bayaran, harga surga. Surga itu terlalu besar sebagai upah bagi ibadah kita di dunia yang kecil, sedikit, dan sekejap. Kalaulah Allah beri kita balasan sama betul dengan ibadah yang kita lakukan di dunia, ya balasnya bukan surga yang kekal abadi. Ya mungkin tengok surga 5 menit, balik mungkin. Itulah Nabi pun bersabda, tak seorang pun kamu masuk surga kerana amalnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah macam mana engkau? Aku pun. Wala ana, ya aku pun. Aku pun masuk surga bukan karena amal aku. Illa ayataghammadani Allahu birahmatin wa fadli. Kecuali karena Allah limpahkan kepada aku rahmat dan kurnianya. Insya Allah. So, dalam hidup ini sebenarnya kita jangan terlalu fikir apa yang Allah nak bagi pada kita. Bukan. Kalau aku buat ini, apa Allah nak bagi ya? Allah bukan itu yang dari pertimbangan. Karena itu hak Allah. Kita tidak boleh menentukan apa yang Allah nak bagi pada kita. Tak boleh. Minta silakan. Tapi menentukan, ya Allah, kau mesti bagi ini tahu. Tak boleh. Bahkan kalau kita minta pun belum tentu Allah bagi. Walaupun Allah tidak ingkar janji. Sebab itu dalam hidup yang perlu kita fikir sebenarnya, apa yang perlu kita lakukan karena Allah. Apalagi perintah yang Allah suruh. Apalagi lainnya. Itu saya cukup. Tentang apa yang Allah berikan pada kita itu 100% urusan Dia. Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, Allah tidak cuai. Sudah, serahkan pada Allah. Allah Maha Mengetahui. Jangan kita disibukkan, nanti Allah bagi apa ya? Bukan. Pikirkan apa yang aku belum buat, apa yang aku belum tinggal. Istislam atau ingkiyad. Bahasa bedanya ingkiyad itu begitu pengertian dia. Dan untuk memenuhi syarat yang keempat ini jamaah sekalian memang tidak mudah. Karena itu tadi ujiannya berat. Setiap umat diuji. Bentuk ujiannya mungkin berbeza. Tetapi konsepnya sama. Lagi satu contoh ya. Ujian macam ini, ujian tentang ingkiyat ini. Orang ini patuh atau tidak nanti. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baik, ini yang terakhir saya berikan contoh ini supaya paham betul. Banyak contoh yang Al-Quran ya, sangat banyak. Ya, saya berikan yang 3 ini saja. Al-Baqarah 249. Al-Baqarah
249. Ini berlaku pada zaman Nabi Daud. Pada zaman Nabi Daud. Ceritanya umat Nabi Daud, Bani Israel, orang yang tertindas, yang dijajah oleh bangsa lain. Dan mereka ingin melawan penjajah ini, malangnya tidak punya kekuatan, kemampuan. Apalagi mereka tidak ada pimpinan, tak ada panglima. Memohon kepada Nabi Daud agar Allah SWT berikan mereka panglima perang. Kalau ada panglima, mereka akan berani menentang penjajah. Nama penjajah itu yakni Jalut. Ini ceritanya. Panglima perang yang Allah lantik itu namanya Talut. Cerita panjang tapi berkaitan dengan tajuk kita malam ini ayatnya. Falamma fasala Talutu bil junud, maka tatkala Talut dan tenteranya telah berpisah meninggalkan kampung halaman, bertolak mereka medan perang. Talut telah ingatkan bala tenteranya. Qala, berkatalah Talut, innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah akan menguji kamu binaharin dengan sebatang anak sungai. Nanti bila kita berjalan menuju ke medan perang, wahai tentera-tenteraku, Allah akan uji kita. Setelah kita berjalan lama, jauh dan tentu dahaga, haus, dahaga, kita nanti akan melalui sebatang anak sungai. Airnya jernih, tawar pula. Jernih dan tawar. Tetapi, faman syariba minhu falaisa minni. Sesiapa saya yang minum air itu, jernih dan tawar itu, laisa minni. Bukan golonganku. Balik saya. Tak payah ikut perang. Gagal ujian. Wahal masa itu kamu dahaga. Tengok jauh sekalian. Dahaga, haus, jumpa air tawar, jernih, tapi tak boleh minum. Macam mana tu? Kalau minum aja dosa. Balik. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan siapa yang tidak meminumnya atau makannya adalah golongan aku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Kecuali kalau terpaksa sungguh nak minum kerana dah betul-betul dahaga, dah tak tahan lah. Kalau tak dapat air mungkin boleh pingsan. Sudah peringkat dehydration mungkin. Kalau bahasa sekarang, bolehlah minum. Tapi hanya sekadar mencedok. Illa kecuali man syama irtarafa, itu mencedok. Ghurfatan, sekali cidukan. Itu pun bukan dengan baldi. Bukan dengan gayung. Tapi biyadihi. Dengan tapak tangan. Satu tapak tangan. Dah. Nak kata hilang dahaga? Belum. Puas? Belum. Tapi insya Allah tekak sudah basah. Karena sudah dilalui dengan secedok. Macam itu tak apa. Itu kalau terpaksa. Tapi yang dikendaki tak boleh minum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Lalu mereka minum, ramai daripada mereka. Kebanyakan mereka minum. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Tengok ujian dia. Ini ujian la ilaha illallah. Ini ujian ingkian. Sedang dahaga, yang sangat dahaga. Jumpa air. Airnya jernih. Air tawar. Memang layak diminum, tapi tak boleh minum. Coba. Kalau Allah kata, tak boleh minum. Ini kehendak aku. Ini kehendak untuk tuntutan la ilaha illallah. Satu yang mesti ingkian. Kalau orang itu minum, maknanya bukan ikut lagi kehendak Allah. Bukan lagi memenuhi syarat la ilaha illallah. Tapi bila minum juga, maknanya mengikuti kehendak nafsunya. Tengok di sini nih. Mengikuti hawa nafsu. Untuk kepentingan diri. Allah kata jangan. Tapi nafsu kata, mana boleh, saya haus. Lainlah kalau ada air, tawar, jernih, sedap,
tapi tak boleh minum, dan masa itu kita tak dahaga, tak ada masalah. Kita tak dahaga, depannya ada banyak minuman sedap, lalu tak dibenarkan minum, tak ada masalah, itu bukan ujian. Banyak makanan sedap-sedap, tapi kita sudah kenyang sangat, tak boleh makan, tak ada masalah. Kita dahaga, tapi nak putus tekak. Ada air, jernih, tawar, tapi tak boleh minum. Minum aja, berdosa. Ingkiat tidak terpenuhi. Bila tak penuhi, la ilallah tidak lagi menjadi jaminan masuk surga tanpa hisab dan merdeka daripada neraka. Mana ni, pilih yang mana ni? Inilah ujian. Setiap makhluk, setiap kaum dan satu generasi pasti diuji. Bentuk ujiannya berbeza-beza. Kaum Nabi Musa diuji dengan cari ikan. Kaum Nabi Daud diuji dengan tengok berperang, jumpa dagat, jumpa air tak boleh minum. Umat Nabi Muhammad pada masa Nabi diuji dengan binatang buruan. Zaman sekarang depan mata je mas sekalian. Tengok dalam kerjaya, tengok dalam cari rezeki, tengok dalam berniaga. Tengok dalam persaingan merebut kuasa. Itu ujian setiap hari. Sebenarnya kita tidak ni ikut nafsu, kepentingan diri sendiri, nak sok sendiri, ataupun atas dasar perintah Allah dan larangan Allah. Ini ujian iman yang setiap hari. Jadi ujian la ilallah zaman sekarang bukan hanya menyembah patung. Tak mungkinlah ada orang mukmin, orang Islam yang kuat di Malaysia ni tiba-tiba teringin nak ikut pikul kawadi, umpamanya tak mungkin. Orang Islam jangan sekali-kali terikut-ikut dalam upacara pikul kawadi, umpamanya. Itu akan menjaskan la ilallah. Memanglah. Mereka kalimah la ilallah, tapi mana ada orang mukmin tergiur nak melakukan itu? Itu bagi saya bukan ujian karena tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi coba kalau diuji seperti ini. Diuji dengan tawaran itu, tawaran ini, peluang itu, peluang ini. Mendapatkan pulangan sekian banyak ini. Kalau tidak rugi. Kalah ya sekalian. Iya, macam mana kalau aku buat dosa. Tapi banyak bayaran dia. Kalau aku tak buat, tak mau, aku tak dapat duit. Tapi tak dosa. Tengok aja. Mungkin dalam dunia lakonan ke apa, ini lakon apa macam ini. Tapi banyak yang hanyut akhir zaman ni jemaah sekalian. Sebab dia fikir asal la ilaha illallah sudah selamat. Belum tentu. Jangan-jangan la ilaha illallah hanya dalam waqam qaul yang kita pelajari hari. Hanya memberi manfaat di dunia saja. Di akhirat tidak beri salah manfaat. Alhamdulillah. Ini yang kita fikir. Adalah kita fikirkan di masa. Tidak mudah. Ini adalah perjuangan kita setiap saat. Selagi kata orang, selagi hayat di kandung badan. Bagi saya yang menyampaikan. Bagi kita semua. Mudah-mudahan ya mas sekalian. Apa yang kita pelajari sama-sama hari ini. Memberi manfaat bagi saya khasnya yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Dan ini sesuatu yang mesti dilakukan oleh kita. Saya berusaha zaman sekarang untuk mengajar zaman sekarang belajar. Satu belajar yang bukan hanya sebagai knowledge. Kalau sebagai knowledge mana kita hanya tahu macam itu, tahu macam itu, tapi kita tidak dapat mengubah kesalahan kita, tidak dapat menyempurnakan kekurangan diri. Ya, seiring dengan berjalan usia, kita berusaha untuk belajar agama dari asal yang boleh terus menjadi panduan hidup kita, terus kita amalkan. Bukan hanya bersifat knowledge pengetahuan. Sebab ada kadang, memang, tapi orang lebih suka itu kadang-kadang. Lebih suka kalau tajuk itu tajuk yang walaupun hanya pengetahuan. Tak percaya tengoklah dalamnya. Tajuk kenapa? Tajuk itu yakni sejarah perkawinan Adam dan Hawa. Pasti ramai nanti pendengarnya. Percayalah.
Wah, ini tajuknya baguslah, jarang diungkapkan. Macam mana dahulu proses perkahwinan Adam dan Hawa. Quran tak cerita, hadis tak cerita. Tapi tak tahu mana ceritanya. Tapi kalau ada orang yang itu, mesti ramai pendengarnya. Wah, apa faedahnya? Kita tahu tak menambahkan kekuatan iman, tak tahu pun tak dosa. Tapi itu yang akan dicari. Walau ini tajuknya cukup jarang-jaranglah. Maka diterangkanlah kemana perginya air basuhan jenazah Nabi dahulu. Ada ustaz yang bercakap, wah kena cerita, banyak pendengarnya berduyun-duyun nak dengar kisah. Betulkah dahulu air basuhan mayat Nabi ni tumpah ke bumi atau jadi apa? Wah, ini tak pernah diungkap ni. Quran tak cerita, hadis paling palsu pun tak ada. Jadi kalau orang cerita itu dari mana hujung pangkalnya, tidak tahu. Tapi itu orang yang dicari. Seronok. Tak boleh belajar agama yang seronok. Itu tak akan, Allahu Akbar. Ini sedih. Ini sedih karena kita bukan lagi muda. Tak boleh benda itu jadi bekalan kita jumpa Allah. Tak boleh. Kalau benda itu salah, lagi menjadi bebanan. Apa kita percayai? Oh, perkawinan Nabi itu jadi awan, lepas itu turun hujan. Mana-mana air itu turun di tuah itu, maka jadi subur. Itu cerita karun. Ini sedih sekali. Tak sepatutnya itu mencemar agama Islam. Tapi tengoklah kalau macam tu. Ya, tak percaya sebagai untuk adalah tengok dalam YouTube yang cerita pelik-pelik. Tengok. Yang like berapa? Ribuan yang sekarang. Ribuan. Wallahualam. Jadi mungkin ya kita kena ubahlah. Ya maksudnya pastikanlah ya kita boleh betul-betul menjadi bekalan, bukan malah menambah bebanan. Mari tuan dengan bacaan separuh dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.